akan ku menyembahmu Yesus. Ibadah pujian penyembahan kami Tuhan, kami percaya lawatan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami pulang dengan kesembuhan daripada Engkau. Kami datang dengan beban berat, kami pulang dengan kelegaan daripada Engkau. Setiap kutuk-kutuk apapun Tuhan, Engkau telah ganti dengan berkat yang berkelimpahan daripada Engkau. Terjadi dalam setiap hidup kehidupan kami. Kami yakini dan kami imani Tuhan bahwa Engkau begitu. Puji Tuhan, cara manusia sendiri, tapi saya merasa tidak sendirian karena bersama Tuhan setiap saat. Tuhan selalu ada di pihak orang yang percaya. Amin. Saya berseru kepada Tuhan, Tuhan, hidup saya memang sudah orang bilang so target itu, tapi kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan masih berikan kesempatan untuk melihat dan mengerjakan pekerjaan Tuhan yang baik. Puji syukur deh, bagaimana Tuhan kita hari Sabtu sudah Tuhan kita mau datang ke persekutuan. Kita sangat bersyukur Tuhan, dari kita rindu persekutuan dengan Tuhan. Kita rindu selalu, kami saling mendoakan satu sama yang lain, saling menguatkan satu sama yang lain. Lewat persekutuan ini banyak hal yang Tuhan nyatakan dan banyak hal Tuhan yang ingatkan pada saya. Firman, Engkau yang berfirman di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan sudah melayakkan kami memuji menyembah Engkau. Engkau juga melayakkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirman Engkau bagi kami semua, karena kami telah siap untuk dengar kebenaran firman. Pasca suasana memperingati hari kematian daripada Tuhan Yesus itu, dan kita akan baca firman Tuhan bersama-sama dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-69 sampai ayatnya yang ke-75. Petrus menyangkal Yesus, ayat 69. 3. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan sedih. Tuhan Yesus Kristus, ternyata saudaraku ya, kepercayaan Petrus, iman daripada Petrus ini saudaraku ya, boleh dikatakan bisa goyah juga. Iman Petrus saudaraku bisa lemah juga. Iman Petrus saudaraku bisa kendor juga, sekalipun dia sudah bersama-sama dengan Yesus saudara.
Ayat yang ke-30 langsung kita baca. 1, 2, 3. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangka aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid-murid yang lain pun berkata demikian juga. Nah lihat, semangatnya luar biasa. Semangat 45 ya. Petrus, oh tidak, walaupun lain tergoncang, tapi aku tidak ya. Walaupun lain boleh menyangkal, Tuhan Yesus, aku tidak. Hari-hari ini Tuhan berhadapkan kita masa-masa sukar. Hari ini Tuhan akan berhadapkan kita masa-masa sulit. Saudaraku, belum antikris bekerja loh di tengah dunia ini selama 3,5 tahun. Itulah masa-masa yang paling ditakuti karena siksaan demi siksaan yang hebat terjadi di permukaan bumi ini. Antikris menguasai dunia ini. Sebab itu kita mau berjaga-jaga. Petrus akhir zaman tidak menutup kemungkinan akan terjadi di kehidupan saudara dan saya. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak mewaspadai, kalau kita tidak berpegang teguh kepada firman Tuhan, penyangkalan itu terjadi bisa di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kenapa? Tidak tahan menerima siksaan, tidak tahan mendengar firman Tuhan yang keras, tidak tahan mendengar kebenaran yang ya seakan-akan menyinggung saya, seakan-akan saudaraku menempati hidup ini. Mulai lagi saudaraku, hati ini mulai ciut. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita menyangkal Yesus, karena Yesus secara pribadi dia tidak ada di sini. Injil Yohanes 1 ayat 1, saya minta tolong satu orang bantu. Yohanes 1 ayat 1. Iya. Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Dan firman itu adalah Allah. Firman ini adalah Yesus. Amin, saudara. Tuhan ya, pengetahuan arti yang sesungguhnya. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini banyak ya saudaraku jadi menyangkal daripada Tuhan Yesus, menyangkal oleh firman hanya oleh karena ya si A dan si B, hanya karena seorang ya katakanlah seorang cowok, hanya karena seorang cewek saudara dia menyangkal itu kebenaran firman Tuhan, maka dia tinggalkan dan berpaling dari Tuhan dan menyatu.
ketika Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya dalam hidupmu, maka kau akan merasakan satu sukacita yang luar biasa. Sehingga sekali engkau menjadi muridku, sekali engkau menjadi umatku, maka tetaplah engkau menjadi umatku yang aku kasih. Sebabnya kebenaranku datang bagi setiap engkau. Camkan kebenaran firmanku, karena itu yang kuinginkan bagi setiap engkau. Demikian aku berfirman bagi setiap engkau. Terima kasih Tuhan. Ibu-ibu yang sudah membuka rumah ini untuk kami. Kami percaya berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub tercurah di tempat ini, sehingga Tuhan Ibu senantiasa berkelimpahan di dalam Engkau. Usaha atau kios warung yang dia punya, Tuhan Engkau tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Hadirat kemuliaan-Mu menguasai seluruh ruangan kios yang ada. Tuhan, biarlah Tuhan mengirimkan orang-orang datang berbelanja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sekitar area ini Tuhan sanggup memberkatinya, sanggup menggerakkan hati umat-Mu, sehingga Tuhan mereka boleh datang pada Tante Ungu, boleh membeli apa yang dijual daripada Tante Ungu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bagi kami yang semua yang hadir di sini Tuhan. Siang ini Tuhan sudah menjawab doa kami, Tuhan yang sudah melawat kami semua. Bawalah umat-Mu senantiasa semakin setia dengan Tuhan. Bawalah umat-Mu senantiasa sering mengalami sesuatu yang dari Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan mujizat-Mu luar biasa terjadi di pribadi lepas pribadi, di usaha yang mereka kerjakan dan lakukan. Kami terlalu percaya sanggup bermujizat, sehingga umat-Mu yang hadir siang ini menjadi umat yang berkemenangan, menjadi umat yang berkatan Tuhan, karena kami terlalu percaya mereka milik-Mu sebetulnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Ini ucapan syukur kami naikkan hadirat Tuhan yang tidak sempat hadir bersama kami, anggota persekutuan Philadelphia. Kami terlalu yakin hari-hari yang akan datang mereka Tuhan boleh bersama-sama dengan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, memuji Engkau, menyembah Engkau, menyenangkan hati Tuhan di setiap kehidupan mereka. Kesibukan boleh ada, tetapi kalau hati ini berpaut kepada Tuhan, semangat tetap ada bagi umat persekutuan Philadelphia, sehingga tidak lagi menyia-nyiakan waktu yang ada, karena waktu sekarang ini waktu yang semakin jahat adanya. Itulah sebabnya kalau masih ada, Tuhan berikan bagi kami waktu dan kesempatan. Sungguh anugerah Tuhan luar biasa terjadi bagi umat persekutuan doa Philadelphia di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami dengar pesan Tuhan. Kami Tuhan taruhkan dalam hidup saya diperlihatkan bahwa Tuhan sedang menjaga setiap hidup kehidupan. Amin. Dan Tuhan berkata, Tuhan mengasihi hidup kehidupan engkau. Engkau ada sampai saat ini bukan karena kekuatanmu, tetapi aku Tuhan bisa memberikan kekuatan baru dalam hidup kehidupan engkau. Bahkan pasal yang mendoakan satu persatu, hati Tuhan bertaruh dalam hidup kehidupan engkau. Bahwa Tuhan berkata, Tuhan yang mengasihi engkau. Engkau bukan kebetulan, tetapi engkau ada saat ini. Itu membutuhkan daripada apa yang Tuhan alami. Oh, yang betul telah aku taruhkan dalam setiap hidup kehidupan engkau. Biar engkau terus menikmati bahwa kebaikan Tuhan nyata tengah-tengah hidup kehidupan engkau. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Kemudian
Kita diberhadapkan sebuah jalan di depan kita. Kita berjalan di jalan itu. Sama-sama, tidak ada yang tertinggal. Semua kita berjalan, baik anak-anak kecil, semua kita berjalan. Sejauh perjalanan yang kita jalani, tiba-tiba saya diperlihatkan ada persimpangan. Ada satu persimpangan sebelah kiri dan sebelah kanan. Saya diperlihatkan setiap kita lama terhenti di persimpangan itu. Entah berpikir jalan mana yang kita harus lewati. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya diperlihatkan satu jalan yang luas, tetapi sudah jalan itu tidak bercahaya. Memang bagus kelihatannya, tapi tidak bercahaya. Tetapi yang satu saya diperlihatkan, ya penuh dengan terang Allah ada di sepanjang jalan yang agak kecil itu. Saya diperlihatkan waktu itu di dalam penglihatan banyak di antara kita yang melewati jalan yang luas karena mereka pikir ini bagus, ini jalannya indah untuk dilewati, untuk dijalani. Tetapi hanya beberapa orang, hanya sedikit orang yang berada di jalan yang kecil. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kemudian saya diperlihatkan seorang malaikat ada di situ melihat setiap keberadaan kita. Dan saya melihat ada malaikat yang menggelengkan kepala. Dia sedih karena melihat kita tidak kompak dalam satu perjalanan itu. Penglihatan ini belum terjadi, ya. Akan ada di antara kita yang akan berbalik dari jalan yang sudah Tuhan tunjukkan, yang Tuhan harusnya tunjukkan di jalan ini yang kita jalan. Tetapi karena kita kurang memahami, karena kita kurang mengerti, kita berjalan di satu jalan yang memang Tuhan tidak kehendaki. Jalan yang luas memang banyak saudara orang suka lewat, tapi jalan yang sempit, tapi justru itu yang Tuhan inginkan. Jalan yang sempit itu banyak masalah, banyak persoalan, berliku-liku. Tetapi lewat proses itu yang kita lewati, kita akan berujung sana kelak di jalan yang menuju kehidupan bagi setiap kehidupan kita. Ini ternyata belum terjadi, jadi kita berjaga-jaga agar kita tetap kompak dalam perjalanan kita mengiring Tuhan dalam satu iman, satu Tuhan, satu pengharapan, satu roh. Itu yang Tuhan inginkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini buat hamba Tuhan Ibu Glory. Setelah Ibu Glory memimpin pujian, ada suara Tuhan yang buat Ibu. Tuhan berkata, aku pakai, hai anakku, aku akan memakai engkau, kembangkanlah pekerjaanku yang aku percayakan kepadamu. Puji Tuhan. Tiada seperti engkau. Tiada seperti hanya bagi namamu kami sampaikan di akhir doa persekutuan penyembahan kami, pujian kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Oh Bapa yang layak dan pantas menerima semuanya Ibu Bapa, karena apa yang kami persembahkan kepadamu sungguh menjadi dupa yang harum berkenan kepada Tuhan. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa di surga, karena cinta kasih-Mu selalu kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kalau tadi kami sudah boleh beribadah, memuji serta memuliakan akan nama-Mu, kami yakin dan percaya perjalanan ibadah kami di saat ini itu semua terlaksana dengan baik hanya karena turut campur tangan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, kalau tadi kami sudah dikenyangkan oleh makanan rohani. Dan saat ini Tuhan, kami saatnya akan menerima berkat jasmani yang akan disediakan oleh kaum keluarga di tempat ini. Kuduskan kami semua ya Bapa, agar berkat yang kami terima itu boleh menjadi kuat yang baru dan boleh kami pakai untuk hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Bagi kaum keluarga yang sudah boleh menyediakan makanan dan minuman di saat ini, tangan-tangan yang sudah boleh mengerjakannya Engkau berkati.